Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan ini, tak ada satu pun dari kita yang luput dari yang namanya ujian. Ya, ujian. Kadang ia datang tanpa diundang, menguras air mata, menguji kesabaran, bahkan sempat membuat kita merasa tak berdaya. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya makna di balik semua ujian ini? Apakah ia hanya sekadar cobaan atau justru sebuah pelajaran berharga dari Sang Pencipta? Saudaraku, dalam Islam, ujian adalah bagian tak terpisahkan dari takdir seorang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Lihatlah, Allah dengan jelas menyatakan bahwa ujian itu pasti datang. Ini bukan tanda Allah membenci, justru seringkali tanda kasih sayangnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, ujian adalah cambuk bagi hati agar ia kembali kepada Allah. Artinya, ujian itu seringkali adalah cara Allah untuk membangunkan kita, menyadarkan kita, dan mengembalikan kita pada jalur yang benar. Jadi, tujuan ujian itu bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menguatkan iman, membersihkan dosa, dan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Setiap kesulitan yang kita alami, jika kita sikapi dengan benar, bisa menjadi bekal berharga untuk perjalanan kita menuju akhirat. Mari kita belajar dari teladan terbaik kita, mereka yang Allah pilih untuk menghadapi ujian terberat, namun tetap teguh dan akhirnya meraih kemenangan. Pertama kisah, Nabi Ayub alaihi salam. Pernahkah Anda membayangkan kehilangan segalanya dalam sekejap? Harta, anak-anak, kesehatan, semuanya direnggut. Inilah ujian yang menimpa Nabi Ayub alaihi salam. Beliau adalah seorang yang kaya raya, dikaruniai keluarga besar, dan seorang nabi yang mulia. Namun, Allah mengujinya dengan kehilangan seluruh hartanya, anak-anaknya meninggal, dan tubuhnya ditimpa penyakit kulit yang parah selama bertahun-tahun, sehingga dijauhi orang. Apa yang dilakukan Nabi Ayub? Beliau tidak mengeluh, beliau tidak menyalahkan takdir. Dengan tulus, ia hanya berdoa kepada Allah. Dan ingatlah kisah Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." QS Al-Anbiya 83. Dan akhirnya, Allah mengembalikan semua yang telah hilang darinya, bahkan melipat gandakannya. Pelajaran apa yang bisa kita petik? Dari kisah Nabi Ayub, kita belajar tentang kesabaran yang tak terbatas, tentang keyakinan penuh kepada Allah dalam kondisi terburuk sekalipun, dan bahwa pertolongan Allah itu dekat bagi mereka yang sabar. Ia mengajarkan bahwa dalam ujian, kita harus tetap husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Lalu kisah Nabi Yunus alaihi salam. Bayangkan terperangkap dalam kegelapan pekat, di dalam perut ikan raksasa, di dasar lautan. Itulah ujian yang dialami Nabi Yunus alaihi salam. Beliau telah meninggalkan kaumnya karena putus asa, dan takdir Allah membawanya ke dalam perut ikan. Dalam kondisi yang mustahil itu, Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Beliau tidak putus asa dari rahmat Allah. Beliau memanjatkan doa yang masyhur, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dan subhanallah, Allah pun mengeluarkan beliau dari kegelapan itu. Kisah Nabi Yunus mengajarkan kita bahwa tidak ada kondisi seburuk apapun yang bisa memutuskan kita dari rahmat Allah selama kita bertaubat dan kembali kepadanya. Ia mengajarkan tentang kekuatan doa, istighfar, dan bahwa Allah Maha Penerima taubat. Bahkan di titik terendah sekalipun, cahaya harapan itu selalu ada bersama Allah. Dari kisah-kisah mulia tadi, dan dari pengalaman hidup kita sendiri, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari setiap ujian. Ujian adalah pembersih dosa. Seringkali ujian yang menimpa kita adalah kafarah, penghapus dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan gangguan yang mengganggunya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya. Hajar Muslim. Maka bersabarlah, karena setiap tetes air mata mungkin menghapus noda-noda di hati kita. Ujian adalah pengangkat derajat. Jika dosa telah diampuni, maka ujian akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Ia menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya, paling teguh imannya. Semakin besar ujian, jika kita melewatinya dengan kesabaran, semakin tinggi pula kedudukan kita di sisinya. Ujian menguatkan iman dan tawakal. Saat semua pintu terasa tertutup, kita belajar untuk hanya bersandar kepada Allah. Ujian memaksa kita untuk menyadari kelemahan diri dan kekuasaan mutlak Allah. Inilah momen di mana tawakal kita diuji dan dikuatkan. Ujian menyingkap potensi diri. Seringkali kita tidak tahu seberapa kuat diri kita sampai ujian datang. Ujian mengeluarkan potensi, kesabaran, dan ketahanan yang tidak kita sadari sebelumnya. Kita menjadi lebih resilient, lebih bijaksana. Ujian mengajarkan nilai syukur. Saat diuji dengan kehilangan, kita jadi lebih menghargai apa yang masih kita miliki. Kita belajar untuk bersyukur atas nikmat sekecil apapun yang sebelumnya mungkin kita anggap biasa. Ketiadaan mengajarkan arti sebuah keberadaan. Ujian mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah pelajaran terpenting. Saat ditimpa musibah, hati kita cenderung lebih lembut, lebih khusyuk dalam berdoa, dan lebih tulus dalam bertaubat. Ujian adalah panggilan untuk kembali ke pelukan kasih sayang Allah. Lantas, bagaimana kita menyikapi ujian ini agar menjadi pelajaran berharga, bukan sekadar penderitaan? Pahami hakikat ujian. Ingatlah selalu bahwa ujian adalah ketetapan Allah dan pasti akan berlalu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. KS Al-Insyirah 5-6. Yakinlah dengan janji Allah ini. Perbanyak doa dan zikir. Senjata terkuat seorang mukmin adalah doa. Mengadulah kepada Allah, curahkan segala keluh kesah Anda. Zikir menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Qus'iyau Ar-Ra'd 28. Sabar dan ikhlas. Ini adalah kunci utama. Sabar dalam menerima takdir, sabar dalam menjalani proses, dan ikhlas terhadap apa yang telah terjadi. Yakinlah bahwa Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Muhasabah diri. Gunakan momen ujian untuk introspeksi. Mungkin ada dosa yang perlu diampuni atau kekurangan diri yang perlu diperbaiki. Mencari ilmu dan berteman dengan orang saleh. Ilmu agama akan membimbing kita dalam menyikapi ujian. Lingkungan yang baik akan memberikan dukungan dan nasihat yang menguatkan. Jangan putus asa. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena berputus asa adalah dosa besar. Ingatlah, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Sahabatku semua, mari kita jadikan setiap ujian dalam hidup ini bukan sebagai beban yang menghancurkan, tapi sebagai tangga untuk mendekat kepada Allah. Sebagai ajang untuk membersihkan diri, menguatkan iman, dan meraih derajat yang lebih tinggi. Semoga Allah menguatkan hati kita, meringankan ujian kita, dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang sabar dan bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share kepada teman dan keluarga Anda agar kebaikan ini terus tersebar. Dan bagi yang belum, silakan subscribe channel ini untuk konten-konten lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.